what you're looking for. It's me, the old me. It's time. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saufatmawati dengan NIM belakang 0093. Di video kali ini saya akan mempraktekkan pengadministrasian sosiometri, mereview cara pengolahan data, menyampaikan hasil dari olahan data tersebut, hingga menentukan apa saja program BK yang akan dilaksanakan. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu selengkapnya, yuk stay tune sampai akhir. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar nih semua teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon izin ya mau ganggu waktu jam kosongnya sebentar. Boleh gak? Boleh. Boleh sambil main gak, Bu? Boleh. Kita sharing session aja, santai-santai aja ya, nggak usah pada tegang. Oke? Sebelumnya udah kenal belum sama kakak? Belum. Ya udah, kakak izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Dewi Saufatmawati. Kakak merupakan seorang delegasi dari lembaga layanan konseling yang bekerja sama sekolah kalian di sini. Oke? Jadi kalian bisa panggil kakak Kak Dewi atau Kak Fatma ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi karena di sekolah ini akan dilaksanakan program layanan BK, supaya program yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oleh karena itu, kakak beserta guru-guru BK di sini tuh mau melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan pada teman-teman di kelas ini. Apakah teman-teman bersedia? Sedia, Kak. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah ikut need assessment? Need assessment? Belum. Ya udah, kakak menjelaskan dulu ya sedikitnya apa itu need assessment. Boleh, Kak. Need assessment itu merupakan suatu proses pengumpulan data atau informasi untuk menilai atau memahami apa sih permasalahan teman-teman di kelas ini atau apa aja sih kebutuhan teman-teman di kelas ini gitu. Agar nantinya dalam pelaksanaan layanan BK yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Sampai di sini paham? Paham. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan need assessment ini kakak akan menggunakan instrumen sosiometri. Teman-teman di sini ada yang tahu sosiometri apa? Belum juga ya. Oke. Sosiometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur hubungan interaksi sosial pada suatu kelompok atau suatu kelas gitu. Jadi sosiometri yang kakak akan lakukan di sini tuh untuk mengukur gimana sih hubungan interaksi sosial atau hubungan relasi sosial teman-teman di kelas ini gitu ya. Apakah teman-teman di kelas ini memiliki hubungan interaksi sosial yang baik atau yang kurang baik gitu. Jadi dengan alat instrumen ini kita bisa mengetahui seberapa baik atau seberapa kurangnya interaksi sosial teman-teman di kelas ini gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya. Oke, sekarang kakak minta teman-teman buat menyiapkan selembar kertas dan pulpennya. Kak, aku mau bawa buku. Bawa buku. Nih, kakak pinjemin kertasnya nih. Ada yang nggak punya pulpen nggak? Aku, Kakak. Kamu? Iya. Kamu nggak punya pulpen nih? Mau pinjem? Boleh. Oke, sekarang teman-teman simak ya pertanyaan dari kakak. Jadi pertanyaan yang akan kakak kasih ini pertanyaan tentang seputar interaksi sosial.
Nah, kakak juga mohon kepada teman-teman untuk mengisi jawabannya dengan jawaban sebenar-benarnya tanpa takut dan khawatir kalau pertanyaan yang akan teman-teman jawab ini juga nggak akan berpengaruh ke nilai akademik teman-teman ya. Jadi pure pertanyaan yang kakak berikan ini hanya untuk keperluan need assessment ya, tidak sama sekali berkaitan dengan nilai akademik teman-teman di sekolah ini. Oke? Oke, Kak. Dari pertanyaan yang kakak berikan, kakak minta teman-teman untuk menulis 2 nama pilihan teman-teman yang ada di kelas ini. 2 nama orang yang teman-teman pilih, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2 yang ada di kelas ini. Ya. Ada yang mau ditanyain? Kak, mau nanya, Kak. Oke, silakan. Namanya siapa? Nama aku Rini, Kak. Oh, Rini. Oke, Rini. Rini mau nanya apa? Kak, kan aku biasanya ada temen aku, tapi aku nggak punya 2 temen yang punya 1, itu gimana, Kak? Oh, jadi kamu bisanya memilih hanya 1 pilihan gitu? Iya, Kak. Oke, kalau kayak gitu nggak apa-apa, kamu pilih teman kamu yang mau kamu pilih, tapi kakak minta 1 lagi kamu pilih siapa aja secara random gitu, temen yang menurut kamu tuh agak lebih deket ke kamu. Makanya kamu pilih 1 lagi, pilih yang sekiranya kamu nyaman deh berkomunikasi sama dia gitu, yang sekiranya kamu nyaman deh sama dia gitu ya. Nah, pertanyaannya akan kakak dikte, kalian boleh menulis atau tidak ya. Boleh langsung menulis pilihan jawaban kalian. Simak baik-baik, oke? Oke. Pertanyaannya, siapakah teman di kelas ini yang Anda senangi untuk diajak berkomunikasi? Ulangi, Kak. Siapakah teman yang Anda senangi atau Anda sukai untuk diajak berkomunikasi? Pilih 2 pilihan ya. Ya, Kak. Teman yang ada di kelas ini, ayo kakak beri waktu. Kak, kalau 3 boleh nggak, Kak? Kalau 3, kakak kayaknya butuh 2 aja deh, pilihannya 2 aja. Jadi cukup 2 aja ya teman-teman ya. Cukup 2 ya Rini ya. Misalkan nama kamu siapa? Alfi, kamu? Iya, aku nggak pakai contoh tahu. Rini ya? Iya, Kak, aku Rini. Nama kamu siapa? Anjani. Anjani. Misalkan Alfi itu memilih teman yang diajak berkomunikasinya tuh pilihan pertamanya Rini. Lalu Alfi juga memilih Anjani sebagai pilihan kedua gitu. Jadi Alfi memilih Rini dan Anjani sebagai teman yang senang untuk diajak berkomunikasi gitu. Oke? Baik, apa udah selesai teman-teman semua menulis jawabannya? Sudah. Sudah, berarti sekarang boleh dikumpulin lagi ya kakak. Ayo silakan kumpulin. Oh iya, satu lagi, teman-teman gak usah khawatir atau cemas kalau jawaban teman-teman yang tadi teman-teman tulis akan bocor ya, karena ini semua akan saya rahasiakan. Jadi yang tahu jawaban teman-teman tadi cuma saya, oke? Pihak lain gak akan tahu, jadi teman-teman gak usah khawatir, oke? Kakak mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman juga karena telah bersedia secara sukarela untuk ikut serta dalam pelaksanaan need assessment kali ini. Dan teman-teman juga udah mau meluangkan waktu teman-teman untuk mengisi jawaban dari sosiometri yang kakak berikan. Kakak mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman semua ya. Iya, Kak. Sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya hasil dari sosiometri kali ini akan kakak kelola dulu dan di minggu selanjutnya akan kakak sampaikan hasil dari sosiometri ini. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih ya. Iya, Kak. Oke, kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data sosiometri. Nah, yang saya akan olah ini adalah data sosiometri yang saya ambil kemarin di kelas 7 SMPN Gemala Jaya 2.
Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa data ini bersifat pribadi dan hanya saya yang mengetahui. Nah, step pertama yang kita harus lakukan yaitu membuat sebuah tabel yang berisi kode dari nama-nama siswa dan pilihan 1 serta pilihan 2 dari jawaban yang dipilih oleh siswa kemarin. Nah, inisial kode yang saya tentukan di sini itu tidak berdasarkan urutan absen dan tidak berdasarkan oleh angka tanggal lahir atau apapun. Nah, inisial kode yang mau kita tentukan itu terserah kepada kita yang mengolah. Jadi bebas dan kode-kodenya itu boleh disertakan huruf, simbol atau angka tergantung kita maunya seperti apa gitu. Di sini saya mengolah data dengan kode inisial berupa huruf dan angka. Jadi A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. B1, B2, B3, B4 dan B5. Nah, pada contoh tabel yang saya buat di sini, contohnya inisial kode A1 memilih pilihan 1 itu yaitu C5 dan pilihan 2-nya yaitu A4. Nah, terus A2 memilih pilihan 1 yaitu B1 dan pilihan 2 yaitu D2. Jadi kita buat dulu tabel data hasil sosiometri. Si inisial kode ini memilih pilihan 1 siapa dan pilihan 2-nya siapa. Setelah terbentuk tabel seperti ini, next step kita membuat sosiogram. Dalam pembuatan sosiogram ini teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan website www.sideksosiogram.com. Nanti linknya akan saya tampilkan. Atau juga bisa membuat secara manual di Word, di aplikasi Canva, atau dengan alat tulis. Jadi sosiogram ini bisa dibuat dengan beberapa cara. Nah, sosiogram juga memiliki beberapa jenis. Ada jenis sosiogram lingkaran, jenis teknik bebas, teknik jalur, teknik persegi panjang, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat sosiogram teknik jalur, yang dimana hanya satu arah saja gitu. Jadi ada si pemilih dan yang terpilih gitu. Tidak panahnya jadi hanya mengarah ke satu arah saja gitu. Dan kebetulan dari hasil data yang saya peroleh kemarin juga tidak ada siswa yang saling memilih. Nah, dari sosiogram yang telah saya bentuk ini dapat dilihat kesimpulannya bahwa ada 4 siswa atau 4 inisial kode yang tidak dipilih atau berpotensi kurang baik dalam berkomunikasi, yaitu dengan kode B2, B4, C3, dan D4. Selanjutnya teman-teman bisa membuat sebuah tabel tabulasi yang bentuknya seperti ini. Tabel tabulasi ini bisa dibuat di Excel atau bisa dibuat juga manual. Nah, sebenarnya untuk menentukan siapa saja siswa yang terisolasi, itu teman-teman juga bisa menggunakan sosiogram atau tabel tabulasi. Jadi kalau tabel tabulasi itu bentuknya seperti ini. Nah, di tabel tabulasi ini setelah teman-teman menentukan inisial kode juga teman-teman bisa menentukan bobot pemilih bagi setiap inisial. Misalkan si A1 tuh kan yang milih itu ada 2 orang, atau si B1 yang milih itu ada 5 orang. Terus inisial C5 misalkan yang memilih ada 7 orang gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan bobot pemilihan itu di tabel tabulasi. Setelah terlihat jumlah skor bobot pemilih, itu selanjutnya teman-teman juga harus membuat tabel rumus. Jadi tabel rumus itu berisi jumlah satu inisial udah dijumlahin gitu, berapa skor dari satu inisial itu. Jadi rumusnya itu tuh ada bobot pemilih dibagi sama jumlah siswa atau jumlah responden yang mengisi sosiometri, dan sama dengan berapa gitu. Jadi misalkan contohnya bobot pemilih bagi A1 itu ada 2 orang. Nah, jadi yang milih A1 itu ada 2 orang, dibagi jumlah responden di kelas itu yang mengisi sosiometri itu ada 20 orang. Jadi 2 dibagi 20. Berapa hasilnya? Misalkan jumlah respondennya di tabel tabulasi ini tuh ada 38 ya. Jadi misalkan bobot pemilih bagi si A1 ini tuh misal 2 orang yang milih ya.
Nah, 2 dibagi jumlah responden yang mengisi sosiometri itu ada 38, sama dengan 2 dibagi 38 itu sama dengan 0,05, ya kan? Nah, semuanya dijumlahin pakai rumus tadi. Setelah ditemukan skor mana yang lebih besar, berarti mereka itu populer. Dan skor yang 0 atau sama sekali tidak ada yang memilih, berarti mereka itu kurang populer dan berpotensi kurang baik dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya di video kali ini saya akan menyampaikan program apa saja yang hendak saya laksanakan berdasarkan dari hasil sosiometri kemarin. Jadi, berdasarkan pengolahan data sosiometri kemarin, ada 4 orang siswa yang terisolasi atau berpotensi kurang baik dalam berkomunikasi. Nah, dari hasil tersebut saya akan melaksanakan beberapa program dalam program semesteran ini. Yang pertama, saya akan melaksanakan layanan dasar terlebih dahulu, yaitu layanan dasar yang akan saya laksanakan dalam bentuk bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini saya berikan kepada semua responden atau semua anggota siswa kelas. Nah, bimbingan klasikal yang akan saya laksanakan ini bertujuan memberikan bimbingan kepada siswa seputar pengembangan dan pemahaman yang optimal dalam bidang sosial. Jadi di bimbingan klasikal ini saya akan nge-spill atau memberi pemahaman kepada mereka tentang beberapa keterampilan berkomunikasi yang baik. Setelah melakukan bimbingan klasikal, selanjutnya saya akan memberikan layanan responsif. Layanan responsif yang akan saya laksanakan itu dalam bentuk konseling individual. Nah, kalau layanan kali ini akan saya berikan sasarannya hanya kepada siswa-siswa yang terisolasi, yaitu kepada 4 orang tadi, melakukan pengantasan dari permasalahan mereka. Jadi hal-hal apa atau masalah-masalah apa sih yang menyebabkan mereka memiliki hubungan interaksi sosial yang kurang baik gitu. Jadi di situ saya akan melakukan konseling individual secara face to face kepada satu-satu dari 4 orang itu. Nah, tentunya saya harapkan juga setelah dilakukannya konseling individual kepada 4 orang yang terisolasi itu, saya mengharapkan setelah itu mereka akan dapat menilai dan memahami bagaimana cara komunikasi yang baik dan tidak baik. Nah, selanjutnya setelah melakukan konseling individual kepada 4 orang yang terisolasi tadi, tentunya saya tidak hanya akan fokus kepada 4 orang itu, tapi menurut saya semua responden juga harus mendapatkan perhatian, karena agar tercapainya hubungan interaksi sosial dan relasi sosial yang baik di kelas tersebut. Jadi saya juga akan melakukan konseling kelompok bagi siswa kelas 7 di SMP Negeri Malajaya di bulan Agustus awal. Selanjutnya setelah konseling kelompok dilaksanakan, saya juga akan melaksanakan layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini juga saya targetkan kepada semua responden atau semua siswa di kelas 7. Dengan fungsi sebagai bentuk pemahaman dan pengembangan bagi mereka, dan bertujuan untuk terbantunya pemberian informasi yang dibutuhkan bagi responden-responden tersebut. Jadi di layanan konsultasi ini juga saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanyakan hal-hal yang mereka ingin tahu terkait aspek pribadi, sosial, atau belajar. Selanjutnya sebagai bentuk kegiatan pendukung, saya akan melakukan dukungan sistem. Dukungan sistem ini berisi tentang pelaksanaan atau penindaklanjutan asesmen Nah, dukungan sistem ini sih saya lebih fokuskan kepada siswa yang terisolasi. Ini saya lakukan di bulan September. Nah, bentuk dukungan sistem atau bentuk kegiatan pendukung yang akan saya laksanakan yaitu seperti visit rumah atau kunjungan rumah, dengan tujuan agar saya mampu mengetahui langsung bagaimana kondisi siswa tersebut di lingkungan rumahnya gitu. Jadi siapa tahu hal-hal yang menyebabkan mereka kurang baik dalam berkomunikasi dan kurang disenangi dalam berkomunikasi itu adalah hal-hal yang berasal dari lingkungan rumah. Makanya oleh sebab itu saya juga perlu mengetahui bagaimana kondisi langsung mereka ketika di lingkungan rumah. Setelah selesai melakukan visit rumah atau kunjungan rumah, saya menyusun dan membuat laporan program dari program BK yang telah saya laksanakan.
dengan tujuan untuk pertanggungjawaban di sekolah tersebut. Penyusunan program ini saya berikan ke penanggung jawab di sekolah tersebut gitu. Setelah pembuatan laporan, selanjutnya juga ada evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk penilaian ketercapaian program layanan bimbingan dan konseling yang telah terlaksana. Jadi tentunya evaluasi ini perlu dilakukan agar bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi agar kedepannya program yang kita laksanakan bisa lebih baik dan lebih efisien lagi. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Hari ini teman-teman udah pada sarapan belum? Ini kan masih pagi, udah pada sarapan belum? Belum. Waduh, kenapa belum sarapan? Harusnya sarapan dulu. Kenapa? Buru-buru. Gak ini ya tadi sarapan ya? Iya. Ya udah. Nextnya teman-teman harusnya ketika memulai aktivitas sebelum memulai kayaknya mendingan sarapan dulu deh supaya nantinya kondisi teman-teman lebih fit dalam beraktivitas seharian ini. Oke. Teman-teman ada yang masih ingat sama kakak atau lupa? Masih. Ingat siapa? Kakak Dewi. Iya betul. Bukan. Siapa? Kak Fatma. Oh. Iya, aku bisa dipanggil Fatma atau Dewi. Iya lupa. Aku nyamannya panggil Kakak Dewi. Oke teman-teman, ternyata memorinya kuat ya, masih ingat. Oke, nah, oke teman-teman. Jadi tujuan kakak balik lagi ke kelas kalian ini, kakak nih mau menyampaikan hasil dari olahan data sosiometri yang telah kakak olah kemarin. Kayak berdasarkan data yang telah kakak olah kemarin, ternyata di kelas teman-teman semua ini, di kelas ini tuh ada yang dikategorikan sebagai pilihan populer karena banyak yang memilih, dan ada juga yang kurang populer karena tidak dipilih sama sekali. Tapi teman-teman gak usah menduga-duga ya siapa nih yang gak dipilih, siapa nih yang dipilih, gak usah menduga-duga. Dan teman-teman juga gak usah khawatir karena hasil ini tuh benar-benar bersifat rahasia, cuma kakak yang tahu. Pokoknya itu rahasia antara kita aja ya, antara kakak dan Tuhan aja gitu. Oke? Oke, berdasarkan hasil yang tadi telah kakak sampaikan, selanjutnya kakak akan melakukan program untuk memperbaiki hubungan interaksi sosial teman-teman yang terisolasi di kelas ini. Jadi oleh karena itu kakak memohon kesediaan teman-teman nantinya untuk ikut serta ya dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan ya. Siap? Bersedia? Siap Kak. Siap. Nah, bagus. Alhamdulillah ya. Tapi kita nggak bakal digimanain kan Kak? Enggak dong, tentu aja enggak. Tenang aja karena bahkan program ini nanti tuh akan memberikan impact positif buat kalian pokoknya. Nggak usah tegang, pokoknya santai aja. Program-programnya juga bakalan santai kok, oke? Jadi nanti kita akan melakukan bimbingan klasikal di kelas ini, yang dimana waktunya itu akan kakak laksanakan 2 hari kemudian, yaitu di hari Jumat. Sekarang hari apa? Rabu. Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat. Nah berarti di hari Jumat itu 2 hari lagi kakak akan mengadakan bimbingan klasikal di kelas ini. Nanti teman-teman diharapkan bersedia hadir ya. Iya. Nanti kita bakal sharing session santai aja gitu ya. Jadi step pertama yang akan kakak laksanakan yaitu bimbingan klasikal dengan pembahasan tentang pengembangan keterampilan berkomunikasi bagi teman-teman semua ya. Bagi teman-teman semua yang ada di sini. Jadi untuk memperbaiki hubungan interaksi sosial teman-teman di kelas ini, kakak akan melaksanakan beberapa program. Dan program yang pertama kakak akan laksanakan yaitu bimbingan klasikal. Dapat dipahami teman-teman? Siap. Siap hadir di Jumat besok? Siap. Siap. Oke, good job. Oke, itu aja yang kakak mau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas antisipasi dan partisipasi teman-teman. Jadi akhir kalam kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Kak. Iya. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling
di kelas BKI 5C. Demikian video ini saya buat, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.